soal educate the market ya. Mungkin beberapa bidang jasa lain atau produk-produk lain di Indonesia itu punya banyak cara mereka sendiri untuk mengedukasi masyarakat, menaikkan pengetahuan masyarakat tentang produknya. Kayak mungkin saya ingat contohnya coffee misalnya. Kan awalnya mungkin specialty coffee itu bukan suatu hal yang dikenal banget sama masyarakat. Mungkin masyarakat awalnya lebih terbiasa dengan yang instan. Edukasinya kan itu cukup lama ya, sampai mesti dibikin dulu movie, mesti dibikin kayak kafe, presiden sendiri sampai turun tangan. Terus juga hal lain kayak misalnya art gallery. Itu kan awalnya kan mungkin bukan suatu hal yang dicari lah mungkin sama masyarakat Indonesia. Cuma karena dipromosikan sebagai suatu tempat di mana orang bisa foto-foto di sana. Lama-lama demand buat galeri itu sendiri kan naik ya. Nah kalau untuk art objects yang seperti ini ya, bagaimana ya caranya menurut Anda sendiri untuk mengedukasi masyarakat untuk lebih appreciate hal seperti ini kan? Apalagi kan Anda kan di sini kan udah sejak 2006. Itu tuh salah satu tahap yang paling challenging sih sebenarnya karena education tuh takes a lot of effort and time. So far sih the most effective way to educate the market is kasih contoh the whole process. So basically untuk seseorang bisa ada sense of appreciation tuh biasanya kalau mereka udah ngerti the value gitu ya. Nah value-nya nih bisa datang dari mana-mana gitu. Jadi bisa dari proses, bisa dari craftsmanship, bisa dari heritage. Tapi juga bisa yang sering sekali disalah kaprahin itu misalnya celebrity endorsement. Jadi simply because dipakai oleh orang terkenal seakan-akan ini ada value-nya. Nah ini nih untuk orang bisa understand the deeper value, mereka harus bisa lebih critical gitu. Mereka harus bisa lebih inquisitive, they need to know, wait, ini dibikinnya caranya kayak gimana sih? Are they being ethical to the workers? Are they being respectful towards the environment? Ini proses ngambil sourcing materialnya dari mana dan lain-lain. Nah ini nih yang sulit gitu ya, sulit karena majority of the market di sini nih emang diarahkan again with globalization dan lain segala macam untuk mau consume things very instantly dan very fast, and mereka they want instant gratification juga. Jadi to understand process, to be more critical, and to misalnya untuk bisa lebih sabar untuk mau menunggu misalnya for something to be made, itu tuh jadi something yang only in the top of pyramid yang mau gitu. So tapi ya nevertheless kita emang mau terus atau kita emang harus selalu keep on educating the market, and this is also one of the reason why we built this gallery. Karena kita merasa kayak to educate, to give like a good sense of value perception, itu nggak bisa hanya lewat visual atau hanya lewat teks, itu harus lewat the whole experience. Jadi this is our effort atau kita mencoba untuk bisa mengeducate orang nih basically salah satunya lewat si gallery ini. So di sini we have a wall where we display ibu-ibu dari community yang ada di Kalimantan Tengah yang kerjasama dengan kita. Mereka datang dari 5 desa di Kalimantan Tengah di Gunung Purei, dan terus udah gitu di sini we basically want to show their faces gitu ya, supaya orang yang datang ke galeri ini juga mereka bisa tahu orang yang bikin those objects. How do they look like gitu? They look like us gitu maksudnya. So why kita harus disconnect them gitu? When we buy a product, kayak the makers is basically part of like us juga gitu. Apakah kita mau memilih sebuah produk yang kita mau konsum nih dibikin oleh orang yang kita peduli atau kita tidak peduli, atau pilihan untuk mengkonsum certain produk nih ini mempengaruhi keberlanjutan hidupnya si community ini loh. Kita peduli terhadap itu atau enggak? Mendingan kita beli something yang sekarang lagi populer, tapi yang bikin tuh juga siapa kita nggak tahu, impact-nya terhadap the community kita juga nggak tahu, atau towards the environment kita juga nggak tahu. Well, she's definitely ada sense of pride di situ. Dia juga punya stance di situ ya istilahnya, kayak this is who I am and this is where I belong, or this is where I'm from.
itu juga dari matanya juga bisa kelihatan kayak she has some sort of, ada integritas juga gitu ya. She has a different personality, I think, based on ibu yang tadi ya. Certain type of ibu-ibu yang ada di sini nih, they have different kinds of characters. And terus udah gitu mereka juga ke-translate into different specialties yang mereka bisa bikin. Jadi kadang-kadang ada ibu yang lebih bagus nih yang bikin basket, ada ibu yang lebih jago bikin tikernya, ada ibu yang jago lebih buat ngebelah rotan atau misalnya nyerut dan lain-lain. And terus udah gitu ada yang lebih diam, terus udah gitu dia lebih fokus gitu. Ada juga yang lebih suka ngelucu dan bikin life of the party basically, bikin semuanya suasananya jadi lebih meriah. They're all very different sih sebenarnya. Kalau sejak tahun 2006 sampai sekarang 2024, kira-kira persepsi masyarakat sudah ada terlihat ada perubahan belum? Dan kalau ada perubahan, sampai sejauh mana? Perubahan sih ada, tapi kalau misalnya dibilang is it going towards the better direction or not, itu I don't know. Karena emang banyak let's say the younger generation, mereka bisa lebih appreciate craft, lebih appreciate culture, mereka lebih peduli terhadap lingkungan. Itu udah cukup jelas gitu ya. Tapi the people who run the businesses and the people who create the policies, itu misalnya itu masih orang zaman dulu gitu istilahnya. Dan kita nih sebagai negara ngomongnya, kalau kita mau optimize education, appreciation towards art and craft, atau misalnya kayak understand sustainability in its essence, itu tuh nggak bisa hanya rely on private sector atau misalnya individual atau small companies untuk create the change. It's impossible. We need supportive policies, we need proper regulations, and then we need the political will. Karena kalau misalnya kita semua satu as a country, kita tahu bahwa we have our own resources. Nah, kalau misalnya 1-2 company bilang kayak, iya kita mesti protect ini and bikin ini to its utmost ini. Tapi the regulation nggak support. Atau nggak ada banyak holes-nya atau flaws-nya di birokrasinya. Akan susah gitu. Dan kalau misalnya tidak ada kemauan untuk kayak, let's protect our forest gitu misalnya. Atau let's protect our rattan material, atau misalnya our coffee beans, atau misalnya our vanilla beans dan lain-lain segala macam. Kalau nggak ada political will, nggak akan turun menjadi regulation and policies. Dan kalau misalnya itu nggak terjadi, nggak mungkin.